Udah? Oke, di sini mungkin aku bakal langsung mulai aja ya. Jadi di sini aku bakal ngebahas materi bab 9. Nah, judulnya itu eh, deret Akingga ya, kalau di Medco ini. Nah, di sini ada beberapa subbab ya dari barisan Takingga, terus deret Takingga, udah gitu deret positif, terus deret ganti tanda, deret pangkat, sama operasi pada deret pangkat. Nah, di sini mungkin aku nggak yang deret uji ganti tanda sama deret yang nggak aku masukin itu ada deret Taylor sama McLaurin. Itu aku masukin karena setahu aku eh, dia itu nggak masuk ke soal KBF besok ya. Besok tuh fokusnya di apa? Di uji deret positif sama di operasi pada deret pangkat. Oke. Di sini aku mau masuk dulu ke oh, sini aku coba masuk dulu ke barisan 9.1 yaitu barisan Takingga. Jadi apa itu barisan? Kayaknya udah pada tahu semua lah ya. Jadi barisan tuh kalau menurut aku sendiri kayak bilangan berpola lah. Kayak misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bilangan berpola biasa. Ntar. Nah, terus ada 2, 4, 6, 8 ini barisan dengan pola genap. 1, 4, 9, 6, 16, 25 ini tuh barisan dengan polanya tuh bilangan berpangkat. Nah, di sini kita mungkin fokusnya itu mau ke barisan tak hingga. Jadi di sini notasi dasar di barisan tak hingga ini yaitu eh, limit AN, limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Jadi di sini kita pengen tahu kalau misalnya nih 1, 4, 9, 25, 16, 25, kalau kita terusin nih si ininya, kita terusin sampai dia itu tak hingga ya, sampai maksudnya diterusin ke ujungnya hasilnya berapa. Intinya tuh barisan tak hingga tuh kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian lihat barisan tak hingga ini kita cuma pakai satu konsep yaitu limit limit tak hingga doang gitu. Jadi mungkin karena ini sendiri menurut aku masih gampang ya, masih dasar dan kita gak bakal terlalu ke sini. Aku langsung ke contoh soal aja ya. Ini ada 3 contoh soal, oke. Kita coba kerjain ya. Ini sebenarnya kita pakai apa? Konsep limit tak hingga aja. Kita di sini disuruh untuk menentukan kekonvergenan dari si eh, barisan ini ya. Yang pertama itu ada AN sama dengan 4N per akar 4N kuadrat dikurang 1. Jadi kita bisa langsung ya pakai limit tak hingga. Limit N menuju tak hingga 4, 4N per akar 4N kuadrat min 1. 4N kuadrat min 1. Nah, di sini kita ya pakai cara limit tak hingga biasa aja. Bisa mungkin kalau udah pada tahu, kita lihat dari pangkat tertingginya sih. Ini kita misalnya kali 1 per N per 1 per N dulu ya. Sama dengan limit N menjadi hingga. Nah, ini kan si N-nya itu pangkatnya kan sebenarnya sama di atas bawah ya. Yang atas itu N-nya pangkat 1, yang bawah itu N kuadrat. Kalau diakarin juga N-nya 1. Jadi kita bisa nyisain sisa si 4 per akar 4. Atau sama dengan 2 per, kok 2? 4 per akar 4 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi si nilai limit N menuju tak hingga dari 4N per akar 4N kuadrat min 1 itu 2 gitu. Jadi ini sebenarnya kalau buat yang 9.1 kita pakai apa konsep limit tak hingga aja sih. Terus kita lanjut contoh soal yang lain, misalnya yang 2. Itu gimana, Pak? Ini Jadi itu eh, dari 4 AN kuadrat min 1 jadi akar 4 gimana itu? apa-apa? Gimana gimana? Yang apa sih itu 4N kuadrat min 1 jadi akar 4 gimana itu? Oh, ini nilai cepet sih. Jadi kan sebenarnya konsep si limit N menuju hingga ini kan dia tuh kita ngelihat pangkatnya aja kan, kayak apa variabel dengan pangkat tertinggi gitu. Nah, kalau kamu lihat di sini si 4
atasnya kan 4n. 4n itu pangkat tertingginya si n-nya 1. Yang bawahnya itu akar 4n kuadrat min 1. Pangkat tertingginya kan si n kuadrat, tapi kan n kuadratnya itu kan ada di dalam akar. Jadi sebenarnya pangkat tertingginya juga si n juga gitu. Karena kalau n kuadrat di akarnya kan jadi n. Juga ya. Nah, ini aku kali 1/n itu sebenarnya harusnya kayak gini ya caranya, maksudnya kayak kita kali 1/n dulu, terus habis itu bentar. Habis itu kita tulisnya kayak gini nih. 4n per n per akar 4n kuadrat per n kuadrat dikurang 1/n kuadrat gitu. Sebenarnya harusnya gini. Terus kalau kita bagi jadinya ini 4 per akar 4 min 1/n kuadrat. Nah, sebenarnya harusnya gini cara yang benernya. Tadi aku langsung cepet aja sih, sorry. Nah, Oh, jadi satu habis yang n dari kuadrat itu 0 ya karena ya kecil lah karena limit hasilnya ya. analika hingga kan. Jadi sisanya tuh sebenarnya 4 per akar 4 4 aja doang ya. Oke. gitu. Aman? Tadi kan hasilnya 2 itu jadi tahu konvergen atau enggaknya gimana itu? Oh ya, ini sebenarnya ya udah karena hasilnya 2 dia konvergen. Konvergen itu aku lupa ya. Konvergen itu yang hasilnya tuh ada dan bukan tak hingga gitu. Jadi kalau hasilnya itu minta hingga atau tak hingga, dia bakal hasilnya itu divergen. Selain itu Kalau negatif, negatif konvergen. Konvergen itu berupa angka pastilah kayak 2 atau pecahan nggak? 3, Perpecahan. min 3, 4, 5 dan lain-lain. Kalau misalnya hasilnya misalnya nih, ini jadi hasilnya tak hingga atau min tak hingga, berarti kita bisa menyebutkan bahwa limit barisannya tuh limit barisannya tuh menuju tak hingga tuh divergen dia gitu. Kalau pecahan hasilnya gimana? Kalau pecahan konvergen juga. Pokoknya semua selain Oh, yang bentuknya tak hingga ya selain itulah, selain tak hingga atau min tak hingga, menurut aku itu oke. konvergen sih. Gitu aja sih simpelnya ya. Oke. Terus misalnya ini ada limit n menuju di bab ini sebenarnya basicnya sih menurut aku kita nentuin kekonvergenan aja sih. Kebanyakan ya, kita kayak nentuin apakah suatu baris atau suatu deret itu konvergen atau divergen gitu. Sebenarnya kebanyakan kayak gitu aja sih soalnya. Pertanyaannya. 3n tambah 2 per 5n tambah 1. Ini ini bisa langsung ya, sebenarnya kelihatan sih ini yang yang pangkat tertingginya ya sama dengan 3/5 ini konvergen. Konvergen ini juga konvergen. Terus yang nomor 3, limit n menuju tak hingga dari sin kuadrat soalnya. Dari sin kuadrat n per akar n. Oke. Nah, ini tuh kita bisa make apa sih? Pakai perbandingan ya, pakai uji banding gitu. Jadi kan kalau misalnya sin itu kan nilainya kan antara min 1 sampai 1 ya kalau sin biasa ya. Berapapun bilangannya gitu, berapa besarnya kayak dia periodik dari min 1 sampai 1. Sementara kalau sin kuadrat itu si min 1-nya hilang. Jadi sisa ini bisa kita pakai perbandingannya sin kuadrat n gitu. Kurang dari 1. Jadi si nilai si sin kuadrat ini nilainya pasti antara 0 sampai 1 gitu. Terus kalau misalnya kita masukin, kita kasih ininya per akar n, per akar n, per akar n. Ini kan jadinya kan 0 kurang dari sin kuadrat per akar n, sin kuadrat n per akar n, kurang dari 1 per akar n. Oke? Terus kita ini bisa limit, kita kasih limit n menuju tak hingga
dari dari 0 sama limit n menuju tak hingga dari 1 per akar n gitu. Nah, di sini karena nilai ini udah pasti 0, kurang dari sin kuadrat n per akar n, kurang dari, nah limit n menuju tak hingga dari 1 per akar n juga dia kan 0 ya. Karena pangkat besarnya di bawah, di atasnya nggak ada yang bisa ngelawannya gitu. Jadi 0, berarti nilai ini tuh sama dengan 0. Ya dia konvergen basicnya. Sebenarnya kalau buat barisan gini aja sih, kayaknya soalnya ya, yang aku temuin gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas nih buat awal-awalnya? Soalnya ini material lumayan banyak sih. Atau aman semua sampai sejauh ini? Ada Yang yang itu mau apa itu ditanya? yang limit n menuju tak hingga an sama dengan L tuh yang di atas itu, yang di atas Oh, soal misalnya soal. ini notasi aja sih. Jadi notasi barisan tak hingga itu limit n menuju tak hingga dari barisan AN. Jadi AN-nya ini kan bakal jadi tak hingga gitu kan dia. Sama dengan L. Ya L-nya ini yang kita cari lah gitu. L-nya yang kita cari. Gitu. Ini notasinya aja sih. Apa penulisan barisan tak hingga itu kayak gimana? Aman, aman? Aku mau nanya dong, Oh, boleh, boleh. itu tadi yang nomor 3 berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya konvergen. Karena dia Harusnya nilainya 0. aman. Oh, karena hasilnya jadi 0 ya. Oke, Iya, thank dia you. pakai apit kok banding sih, banding mah ini. Pakai apit, pakai apit. Oh, oke, thank you, thank you. Oke, oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku mau nanya dong, Boleh, boleh. ada nggak contoh soal kalau semisalnya n-nya itu yang jadi pangkatnya gitu? N-nya yang jadi pangkatnya. Coba ntar. Misalnya, coba di sini ya. Gitu. Kalau misalnya AN sama dengan 3 pangkat N gitu, misalnya kayak gitu. N-nya jadi pangkatnya. Ya, kalau soalnya kayak gini, ya limit N menuju tak hingga ada 3 pangkat N sama dengan tak hingga. Kan 3 pangkat tak hingga udah pasti tak hingga kan. Jadi ini divergen. Kalau yang dimaksud soalnya si N-nya tuh jadi pangkatnya gitu. Kayak gitu sih. Aman nggak? Atau ada contoh soal gitu? Atau gimana? Aman? Oke, mungkin di sini aku anggap aman dulu aja ya sementara. Kita lanjut dulu karena masih lumayan banyak. Sorry ya ini tintanya beda-beda soalnya awalnya aku nulis pakai tinta yang tipis, cuman ternyata jelek sih. Jadi ganti yang ketebel ini baru ganti yang ketebel. Makanya ini ada tipis terus pas ngerjain tebel, sorry. Spidolnya Next habis kita ya. kan habis, salah aja itu salah ukuran ternyata kurang bagus dan kurang terlihat. Next ya. Jadi next itu materinya ada deret tak hingga. Kalau tadi kan baris, sekarang deret. Nah, mungkin deret juga udah pada tahu semua ya. Jadi deret itu kayak penjumlahan dari barisnya lah. Kayak misalnya di sini ada barisan 1, 4, 9, 16, 25. Deretnya itu berarti 1 ditambah 4, ditambah 9, ditambah 16, ditambah 25. Oke. Jadi sini aku langsung masuk aja ke deret tak hingga. Nah, deret tak hingga itu maksudnya gimana? Deret tak hingga itu eh ya penjumlahan deret, tapi penjumlahannya tuh tak hingga, nggak ada ujungnya gitu. Mungkin notasinya kayak gini ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN sama dengan L. Ya L-nya ini mungkin kita tentuin apakah dia divergen atau konvergen gitu biasanya. Di sini mungkin ada beberapa sedikit gambaran tentang jenis deret. Yang pertama di sini ada deret harmonik. Jadi kalau kalian ketemu misalnya ada deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N. Ini kan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 dan seterusnya. Ini kalian bisa langsung nyimpulin aja ini divergen. Nah, hasilnya tak hingga divergen. Jadi kalian nggak usah kayak ngebuktiin gitu. Setahu aku kayak gitu ya.
waktu itu. Kata dosen aku kayak, oh kalau udah dapat nemu deret harmonik bentuknya 1/n, dia udah pasti divergen tak hingga. Next ada deret teleskopik. Di sini deret teleskopik itu deret yang bisa saling mencoret gitu sebenarnya. Jadi kalau kalian di sini, misalnya kan ini ada sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga Itu 1/a kenapa tadi Kak itu pangkat n deret dikurangin harmonika divergen? apa? Itu tadi kenapa deret harmonika divergen? Karena N-nya Boleh apa menuju kali? tak hingga Boleh kan N-nya. diulangin? Bentar, Itu Mas. kenapa yang deret harmonik divergen itu? Kan Sorry, N-nya apa menuju tak tadi hingga. gue rada nge-lag, sinyalnya rada Oh, putus-putus di gue. itu kenapa yang deret harmonik itu divergen itu? Tadi putus-putus saya. Sebentar chat aja lah. Boleh, sorry. Beneran ya, lagi apa? Ikos rada nge-lag ini si sinyalnya. Oh, kenapa yang deret harmonik itu divergen? Oke, sebenarnya ya ini tuh kalau kalian mau ngebuktiin kenapa deret harmonik itu divergen tuh sebenarnya kita bisa pakai uji integral ya. Coba nanti di bawah aku bahas deh, aku jadiin contoh uji integral deh. Cuman ini dulu ya, terima dulu aja kalau itu divergen. Nanti aku bahas lebih lanjut biar kita terus lanjut ya. Next-nya ada deret teleskopik. Oke, sorry nge-lag banget gila ini. Nah, selanjutnya ada deret teleskopik. Di deret teleskopik itu deret yang sebenarnya bisa saling menghilangkan. Misalnya di sini kan notasinya ada eh, deret 1/an dikurangin 1/an tambah 1. Dan kalau kita lihat di sini, si ekspansinya ada 1/a1 dikurangin 1/a2 ditambah 1/a2. Nah, yang ini kan sebenarnya bisa dicoret sama ini kan ya, gitu. Jadi misalnya kalau kita terusin dan kita ketemu nih ujungnya berapa, kita bisa ketemuin Sn nilainya itu, jumlah deretnya itu si suku pertama. Halo, nggak ada suara ini? Ini emang di mute atau ke mute ini suaranya ini?
Oke, sorry ya, tadi wifi kosan aku tiba-tiba mati. Jadi coba pakai kuota juga tadi nggak bisa. Oke, jadi ini langsung lanjut aja. Nextnya ada deret teleskopik, intinya tuh si yang aku dijelasin si yang tengah-tengah itu bisa saling menghilangkan sehingga hasil akhirnya itu dia bakal sisa suku paling awal dikurangin suku paling akhir gitu. Nextnya ada jenis deret lain, deret geometri. Deret geometri ini notasinya tuh AR pangkat N ya. Jadi kalau misalnya kita itu barisannya. Kalau deretnya berarti sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AR pangkat N min 1 sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kalian nemu deret geometri itu udah enak banget. Soalnya kalian tinggal ngelihat si R-nya aja gitu. Kalau misalnya mutlak R kurang dari 1, maka deret geometri itu konvergen dan berlaku rumus ini si deretnya di mana S sama dengan A per 1 min R. Cuman kalau misalnya mutlak R lebih besar sama dengan 1, kalian bisa nyimpulin kalau misalnya deretnya itu divergen. Mungkin kita kasih contoh soal dulu aja. Contoh soal dikit ya. Ini mungkin aku bahasnya yang geometri aja kali ya. Nah, kita cari soal dulu. Tes, oh kirain nge-lag. Misalnya sigma N sama dengan 1 tak hingga 2 per 3N deh, misalnya gini. Nah, ini tuh kan kalau kita simplify, kita ubah tuh bisa jadi sigma N sama dengan 1 dari tak hingga 2 per 3 kali 1 per N gitu. Entar, salah deh, ini mah ini. Sorry. Ini mah kalau 1 per N mah masuknya ke ini ya. Kalau ada bentuk 1 per N masuknya sebenarnya ke deret harmonik sih. Entar, salah guys, maaf. Aduh, singkirkan aja itu. Salah. Oh, lagi. Notice. Gini aja lah. Aduh. Misalnya N per 2 deh gitu. Yang simpel aja deh gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat, kita bisa pisahin si ininya tuh, si deretnya itu jadi limit dari sigma N sama dengan sampai tak hingga dari N dikali 1 per 2 kan gitu. Nah, si ininya itu pangkat N, astagfirullah. Nah, si si ininya itu kita bisa lihat kalau dia itu sebagai rasio. Berarti rasionya berapa? Rasionya 1 per 2 gitu. Karena rasionya 1 per 2, maka si
si deret ini tuh dia itu konvergen nggunain aturan yang tadi. Ininya jangan M deh, biar gampang. Ininya misalnya ininya misalnya 3, sorry ya, sorry, saya lupa aturannya gimana. Nah, misalnya ini 3/2 pangkat N. Nah, kita bisa misalkan 3 dikali setengah pangkat N kan. Nah, Itu kenapa konvergen? apa Pak? Sorry, ini gue agak ada nge-lag. Apa Pak? Coba. Karena rasionya itu ini kurang dari 1. Gitu. Aman nggak? Aduh, suara gue hilang. Oh, aman. Tadi Kalif mau nanya apa? Atau misalnya kalau contoh lain ini kan yang konvergen ya. Kalau yang divergen ya misalnya kayak gini. Ini kayak 4 kali 3 pangkat N gitu kan. Nah kan bisa kita, nah kan dekatan ya si 3 pangkat N ini kan berarti R-nya tuh 3 gitu. Karena R-nya 3 dan dimana si mutlak R ini dia lebih dari 1, maka hasilnya itu divergen. Kayak gitu buat yang contoh deret geometri. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari seri tadi masih rada nge-lag gitu. Boleh. Aku mau nanya dong, kayak aku tuh masih bingung. Kan ada di uji deret divergen yang dia bilang kalau jika deret AN itu konvergen, maka nilai limitnya itu 0 kan. Nah, cara tahu kita si deret itu konvergen itu berarti dari ngelimitin si SN-nya, jumlah parsialnya gitu. Apa Pak? Boleh diulangin? Buat tahu deret itu konvergen atau enggak, berarti kita ngelimitin jumlah parsialnya. Mungkin itu salah satu cara. Jadi sebenarnya kalau cara awalnya dulu ya. Jadi untuk nentuin apakah suatu deret itu konvergen atau divergen, cara paling awalnya kalau kalian mau ngecek itu, kalian lihat limit barisannya. Limit barisannya itu si ini, mana? Nah, si limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan berapa? Kalau dia sama dengan 0, kita mesti nguji dia pakai teknik-teknik lainnya. Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, berapapun itu ya, 1, 2, setengah, tak hingga, pokoknya bukan sama dengan 0, si deretnya itu udah pasti divergen gitu. Itu awalnya dulu. Jadi kalau kalian mau nguji itu, kalau kalian bisa ngelihat limit barisannya, lihat dulu. Kalau dia 0, kita uji pakai teknik lain yang nanti bakal aku jelasin. Sementara itu kalau misalnya deretnya itu bukan 0, barisannya bukan 0, misalnya 1, kayak misalnya ini deh, yang soal nomor 1, dia hasilnya itu 2, si limitnya kan konvergen, hasilnya 2 si barisannya. Cuman deretnya itu pasti divergen, karena dia hasilnya bukan 0. Untuk nentuin dia divergen atau konvergen nanti ini sih, dibahas di ini sih, pakai uji deret positif, banyak tekniknya. Aman nggak kira-kira? Menjawab nggak jawaban aku? Kayak ngejawab, makasih. Iya. Itu kenapa bisa konvergen? Kenapa itu tadi 3/2 pangkat N konvergen? Yang setengah pangkat N. Oh, yang ini itu setengah pangkat N konvergen. Soalnya kita pakai, ini contoh soal deret geometri. Di sini kan kalau misalnya ada deret geometri A kali R pangkat N min 1 atau pangkat N lah, bebas lah N-nya pangkatnya gimana si N-nya. Kita bisa ngelihat, bisa nentuin kekonvergenan dia. Kalau misalnya si mutlak R itu kalau kurang dari 1, dia konvergen. Kalau dia lebih dari sama dengan 1, dia divergen. Dan di soal ini tuh si setengah pangkat N itu
Dia kan R-nya berarti setengah aja ya, dan setengah itu kurang dari 1, makanya dia pasti konvergen. Kalau yang di soal nomor 2, 3 pangkat N, 3 itu lebih dari 1, jadi dia itu divergen. Gitu kira-kira. Jelas nggak, Khalid? Oke, mungkin aku anggap jelas dulu aja untuk sementara. Dan ini ke materi yang lumayan banyak ya. Banyak sih ini sih. Di sini ada Gimana mungkin gimana tadi itu yang kenapa setengah itu tadi? ini Halo? dia make wait mana sih? Oh ini. Dia make deret geometri. Kita lihat dari rasionya. Si setengah pangkat si 1/2 pangkat N itu dia itu jadi rasionya. Rasio dari ini. Ini si setengah pangkat N itu kan sebenarnya sama kayak setengah pangkat N kan. Gitu. Dan si setengahnya ini jadi rasionya. Kalau ini makanya ini kalau kalau rasionya kurang dari 1, mutlak rasio kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Kalau mutlak rasio lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, maka deretnya divergen gitu. Aman kali ya? Oke, mungkin aku lanjut dulu ya, soalnya masih banyak sebenarnya materinya. Apa nggak aman dulu ya, kalau mau tanya nanti tanya lagi aja langsung. Nah, selanjutnya kita di sini ada uji deret positif. Tahu aku sendiri, yang bakal ditanyanya itu di sini salah satu utamanya deret positif. Deret ganti tanda itu, yang plus minus itu harusnya sih nggak bakal keluar ya. Jadi situ mungkin aku bakal bahas singkat banget aja, nggak bakal banyak bahas. Yang mau aku coba tekanin itu yang di deret positif ini. Ada beberapa teknik di sini mungkin berapa nih? Ada 5 teknik untuk menguji deret positif ini, gitu. Nah, yang pertama itu ada uji integral. Jadi, uji integral itu kita ngubah si deretnya, si AN-nya itu, si AN-nya ya, kita ubah jadi sebuah fungsi. Jadi Fn, Fx lah. Jadi fungsi, Fx saja, kok Fn sih. Fx, di mana karena dia udah berbagi fungsi, kita bisa ngintegralin. Kita bisa ngintegralin dari 1 sampai hingga Fx dx. Kalau misalnya hasilnya ini hasil dari integralnya konvergen, ya siapa? Si deretnya juga konvergen. Sementara itu kalau hasilnya divergen, dia hasilnya divergen juga si deretnya. Jadi intinya mengikuti si hasil integral ini. Itu teknik pertama. Teknik kedua ini uji P. Uji P ini sebenarnya ya uji P aja deh, uji P. Nah, uji P ini kita ngelihat kalau misalnya ada deret yang memiliki elemen 1/n pangkat P gitu. P. Nah, kita bisa ada 2 kesimpulan. Kalau P-nya lebih dari 1, dia itu konvergen. Kalau P-nya kurang dari sama dengan 1, dia itu divergen. Ini sebenarnya teknik-teknik yang bisa ngebantu kita lah. Cuman kalau kalian jago integral, kalian bisa ngerjain semua soal pakai integral sih, tahu aku. Jadi kalau kalian semua ubah ke fungsi integral, dan kalian bisa mengintegralin semua soal itu, ya udah kalian bisa pakai uji integral aja gitu, nggak usah pakai uji-uji lain. Uji-uji lain itu buat ngebantu aja gitu. Tuh. Next-nya ada uji banding biasa. Uji banding biasa itu kalau misalnya ada AN lebih dari 0 dan BN lebih dari AN. Kalau misalnya BN-nya konvergen, berarti yang lebih besarnya konvergen. Si deret yang lebih besarnya itu konvergen, maka yang lebih kecilnya si AN pasti konvergen juga. Sementara itu, kalau AN-nya divergen, yang lebih kecilnya divergen, kita bandingin, kita tahu yang lebih kecilnya itu divergen, maka yang BN-nya, yang lebih gedenya juga divergen. Gitu. Next, ada uji banding limit. Uji banding limit itu, misalnya ada AN lebih dari 0 dan BN lebih dari 0. Kita bandingin limit N menuju hingga dari AN per BN. Nah, di sini itu biasanya si AN itu soalnya, si AN ini dia soalnya, dan BN ini itu eh deret yang kita tahu
yang kita tahu kekonvergenannya, kekonvergenannya. Gitu. Jadi BN itu yang kita pilih kalau AN itu soalnya, biasanya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan untuk si hasilnya, ini kan sama dengan L ya. Kalau L-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga, jadi hasilnya positif lah gitu. Eh kalau ngikutin si bawahnya, kalau si BN-nya konvergen, dia konvergen. Kalau BN-nya kalau BN-nya divergen, dianya juga divergen. Jadi ngikutin bawahnya lah kalau si L-nya itu positif dan bukan 0 atau tak hingga. Kalau misalnya L-nya sama dengan 0, kalau BN-nya konvergen, AN-nya konvergen. Kalau dibalik, kalau divergen setahu aku untuk ini nggak berini ya, apa, kita dapat simpulkan, seingat aku. Kalau misalnya untuk yang L sama dengan 0, B-nya divergen. Kalau untuk hasil L-nya sama dengan tak hingga, kalau BN-nya divergen, AN-nya divergen. Gitu. Bentar ya. Next. Yang terakhir deh. Yang terakhir buat di deret positif ini ada uji rasio. Uji rasio itu kita ngebandingin si barisannya tapi ditambah 1. Jadi rumusnya itu limit n menuju tak hingga a n plus 1 per an sama dengan P. Nah, kita lihat P-nya itu berapa aja hasilnya. Kalau misalnya P-nya kurang dari 1, berarti dia konvergen. Kalau P-nya lebih dari 1, berarti dia divergen. Kalau P-nya sama dengan 1, berarti nggak dapat disimpulkan. Nggak dapat disimpulkan itu gimana? Berarti kita harus pakai uji lain lah gitu. Kita nggak bisa pakai uji ini kalau hasil P-nya sama dengan 1. Gitu. Kira-kira dari 5 metode ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau mau ditanya langsung ngomong aja, soalnya ini aku nggak sambil ngeliat Teams-nya. Jadi kalau ada yang resen kayaknya kurang tahu. Oke, mungkin ada nggak, Pak? Dia mau nanya yang diuji boleh. banding yang diuji banding biasa itu tuh Iya. BN-nya kalau di soal apa ya? BN-nya di uji banding biasa itu kita tuh nentuin AN dan B-nya sendiri. Kita lihat kasusnya. Jadi kalau misalnya kita dapat suatu deret gitu. Nah, terus kita ini harus pakai feeling sih. Kita punya feeling kalau misalnya kita bisa nemuin BN barisan yang sudah pasti lebih besar dari AN nih. Sorry, ngelek. Udah lebih pasti lebih besar dari AN. AN itu anggaplah soalnya. Dan kita tahu BN itu konvergen. Nah, kita bisa ngebandingin AN dan BN. Karena kita tahu BN-nya itu konvergen, kita bisa nyimpulin AN-nya konvergen. Begitu juga kalau kita tahu ada suatu deret, dan kita tahu si nilai yang lebih kecil dari dia itu pasti divergen gitu. Nah, kalau dia pasti divergen, berarti si yang lebih besar itu divergen juga si BN-nya. Jadi sebenarnya si AN BN ini bisa jadi soal dan bisa jadi deretnya kalian tahu gitu. Ini mah sesuai kreativitas masing-masing. Nggak ada aturan pastinya lah. Kalau yang ada tuh mungkin uji banding limit sama rasio ya. AN-nya itu soalnya gitu. BN-nya itu kalau uji banding limit biasanya yang kita tentuin gitu. Aman nggak? Atau mau diperjelas? Ada yang mungkin lagi? Aman? Tadi di chat kayaknya ada deh. Wait. Oh.
Sorry. Ini emang lagi nge-lag ya kayaknya dari tadi pesan aku. Jadi ini kita mungkin langsung latihan soal aja ya. Ini aku pakai soal-soal yang simple aja ya buat nyontohinnya. Udah jam berapa? Udah jam segini. Oke. Kok nggak ada koneksi? Suara aku aman nggak ini? Halo? Masih aman sih, Dio. Agak Oke, aman. putus-putus. Sorry, Atau mungkin sorry saya ya. aja sih. Soalnya di Teams aku tuh ada tulisan reconnection gitu. Kenapa? Oke. Ini aku langsung mulai aja deh. Tadi dengan web. Oke, latihan ya. Yang nomor 1. Ini per nomor kayaknya kita pakai per teknik uji aja. Kayaknya nomor 1 ini mungkin aku bakal coba yang uji integral. Kita nguji yang tadi, yang tanya nama Khalif, yang deret harmonik ini ya. Oke. Aman kan ya? Oke. Nah, jadi misalnya ada soalnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n. Nah, kita di sini anggaplah kita lupa nih dia tuh deret harmonik gitu. Jadi kita kayak apa? Kita harus nentuin sendiri. Ini kita bisa ngubah misalnya tuh si AN-nya tuh jadi fungsi gitu. Oke. Berarti si 1 per n ini jadi 1 per x. Oke. Dan di sini kita bisa ngubah si sigmanya itu jadi integral. Kalau sigma itu kan dia ngejumlahinnya itu kayak titik ya, ngejumlahin bilangan per bilangan. Kalau misalnya integral ini kita ngejumlahin dia sebagai sebuah fungsi yang kontinu gitu. Ini 1 sampai tak hingga dari fx dx sama dengan integral 1 tak hingga dx per x. Dx per x ini kan hasilnya kan ln x ya. Ln x tak hingga 1 sama dengan ln tak hingga dikurangin ln 1. Hasilnya tak hingga. Divergen. Jadi karena ya di sini kita pakai integral biasa aja sih. Jadi ngubah n-nya jadi fx, per n-nya jadi per x. Terus berarti jadi integral 1 sampai tak hingga dx per x. Kita masukin batas-batasnya, dapatlah kita ln tak hingga dikurangin ln 1. Ln tak hingga kan tak hingga, dikurangin ln 1 pasti masih tak hingga. Tadi hasilnya divergen. Ini mungkin pembuktian yang harmonik. Pembuktian deret harmonik. Aman nggak nyampe sini? Buat yang uji integral. Ini yang gampang sih, ini aku milihnya. Atau ada yang mau ditanyain? Sorry, bukannya harus pakai limit ya? Maksudnya gimana pakai limit? Cepi, maksudnya pakai limit gimana? Dia kan integral tak wajar. Oh, maksudnya si tak hingganya ini diiniin ya? Dimisalin sama dengan kayak limit kayak ininya. Oh iya, bener sih, iya.
Benar-benar hasilnya buat lebih propernya jadi kayak ininya kayak ininya jadi A terus ininya jadi limit A menuju tak hingga ya. Ya, harusnya gitu. Cuman ya benar-benar. Sorry. Cuma hasilnya sama aja sih ujung-ujungnya. Ini berat ya. Hasilnya divergen. Benar. Kalau ada tak hingga lebih baik menggunakan limit buat ngemisalin si tak hingganya. Oke, makasih ya Cevi. Terus nextnya kita di sini coba uji P. Misalnya ada N sama dengan 1 dari tak hingga. Misalnya ada berapa nih? 100 per N pangkat 4 deh gitu. Kita tinggal ngeliat, tinggal merhatiin si N-nya gitu. Di uji P tadi, kalau P-nya lebih dari 1, konvergen. P itu kan pangkatnya. Sini kan dia itu kan, berarti bentuknya itu kan N pangkat P kan. Dengan si P-nya itu sama dengan 4. Karena 4 ini lebih dari 1, berarti dia konvergen. Simpel sih, uji P. Enak banget sih kalau udah ketemu 1 per, atau enggak ini juga kayak misalnya 100/3 kali N pangkat 4 gitu. Kalau udah bawahnya N pangkat berapa, bisa pakai uji P sih. Itu udah enak banget sih gitu. Next. Yang sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aman semua? Sampai ini, 2 uji inilah. Uji integral sama uji P. Dua-duanya simpel. Oke, aku anggap aman 2 aja. Nextnya misalnya kita yang uji banding biasa, oke. Misalnya ada soal, ada soal sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N kuadrat tambah 1. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa misalkan Bn sama dengan 1 per N kuadrat. Gitu. Misalin ada Bn 1 per N kuadrat. Kita tahu kalau misalnya 1 per N kuadrat tambah 1 itu pasti lebih kecil dari 1 per N kuadrat. Karena dia kan si 1 per N kuadrat tambah 1 itu kan ada di bawah bawahnya lebih gede kan. Jadi pasti hasilnya lebih kecil. Kita tahu nih, ini tuh pernyataannya pasti benar gitu. Dan kita juga bisa nguji si 1 per N kuadrat ini pakai uji P. Di mana P-nya itu sama dengan 2 dan dia itu lebih besar dari 1. Berarti si Bn-nya itu konvergen. Bn-nya itu konvergen si 1 per N kuadratnya. Karena yang lebih besarnya konvergen, ini konvergen, pasti yang lebih kecilnya juga konvergen. Gitu buat uji banding biasa. Kita ngebandingin yang directnya tuh kita udah tahu tuh berapa konvergenannya gimana, dan kita tahu perbandingannya dengan si soal yang kita punya gitu. Gitu kalau buat uji banding biasa gitu. Next-nya ada uji banding limit. Oke. Uji banding limit. Misalnya ada soal sigma apa? Itu saya lupa di atas 1 atau di bawah 1? Apa boleh diulangin? Konvergen itu kalau P-nya di atas 1 atau di bawah 1? Di atas 1 konvergen, di bawah 1 divergen. Buat ini uji P. Oh, tadi itu yang di bawah 1 soal tadi itu apa yang di bawah 1 itu? Apa? Divergen ya? Jadi, contoh soal tadi itu ada yang di bawah 1 P-nya. P-nya di bawah 1 yang mana? Itu divergen ya?
Di bawah satu Apa divergen. tadi section? Belum ada contoh soalnya sih ini. Ini masih konvergen semua Mungkin sih. mungkin maksudnya VPN. yang ro Deo, Oh, oke. Yang mana? yang ro, yang Yang uji ro, rasio. Iya, yang uji kan rasio. kalau ro-nya Oh, kurang dari 1 dia konvergen. Jadi itu iya. bukan P tapi ro. Oh iya. Oke. Oh, maksudnya yang ini masuk alif. Ya kalau yang ini kebalikannya sama uji P sih. Iya, Iya. oh, ini uji Kalau rasio uji P ya pakai mah limit ya. Kalau tadi perhatiin itu enggak ya. pangkatnya aja. Oke. Lanjut dulu ya. Misalnya ada aduh jelek banget. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per n pangkat 3 tambah 1. Nanti ditanya konvergensinya gimana. Nah, ini tuh anggap aja ini AN. Oke. Kita pakai BN yang sama kayak tadi deh. Biar gampang sih. Terus kita punya BN sama dengan 1 per n kuadrat. Kita udah tahu nilai dia itu konvergen. Oke. Kita ubah bentuknya. Limit n menuju tak hingga AN per BN sama dengan limit n menuju tak hingga dari n per n pangkat 3 tambah 1 per 1 per n kuadrat. Ini kan hasilnya jadi limit n menuju tak hingga n per n pangkat 3 tambah 1 kali n kuadrat per 1 gitu. Ini kan hasilnya 1 ya. Karena 1, dia tuh berarti mengikuti si BN-nya, ngikutin si bawahnya. Karena BN-nya konvergen, berarti AN-nya juga konvergen. Gitu. Sampai sini aman buat uji banding limit atau ada yang mau ditanyain? Sorry Dio, itu yang sama dengan 1 belum ngerti. Nah, kalau bisa sama dengan 1. Oh, oke, sorry. Lanjutin ya, berarti limit n menuju tak hingga Sumpah Deo sabar banget, anjir. per n pangkat 3 tambah 1. Nah, kita bisa ngelihat di sini kalau misalnya pangkat tertingginya tuh 3 dan 3 kan. Jadi kita sisain aja koefisien di depan variabel pangkat tertinggi gitu. Jadi ini 1 per 1 sama dengan 1. Atau sebenarnya ini dikali 1 per n pangkat 3 kali 1 per n pangkat 3 dulu juga bisa sih. Gitu. Aman? Atau masih mau dijelasin? Aman. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu uji rasio. Uji rasio sih enaknya kalau ini ya, pangkat sama inilah, faktorial lah. Coba. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Coba soalnya enak biar gimana ya? N per n faktorial. N kuadrat coba. Kuadrat. Ya deh, n per n faktorial dulu deh. Kita cobain deh gitu. Kan di rumusnya itu kan limit n menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN. Iya kan ya? Iya, benar. Nah, kita di sini bisa langsung masukin aja. Berarti N tambah 1 per
n tambah 1 faktorial per n faktorial sama dengan n tambah 1 per n tambah 1 kali n faktorial n faktorial per n. Ya kan ya? Ini bisa coret. Oh, ini kok jelek banget tulisannya. Sorry. Ini limitnya lupa. Yang kita hingga wait. Lim n menuju tak hingga. Nah, ini kalau kita sederhanain, ini juga n tambah 1. Oh, kok soalnya jadi gampang banget. N tambah 1 berarti sisa 1 per kok 1. Limit n menuju tak hingga. Sebenarnya udah habis semua kan? N faktorial dicoret sama n faktorial, n tambah 1 dicoret n tambah 1, sisa 1 per n. Hasilnya 0. Kita lihat tadi, kalau misalnya hasilnya di bawah 1, berarti dia konvergen. Berarti si ini itu konvergen. Gitu. Kalau ini buat 5, Jadi enaknya buat pangkat-pangkat sama faktorial-faktorial tambah sih. Sorry. Kenapa kali? itu yang tambah 1 per AN itu jadi yang N tambah 1 faktorial itu tuh ya gimana itu? Yang mana? Yang AN tambah 1 per AN itu yang jadi lim N hingga N tambah 1 per N tambah 1 faktorial itu gimana itu? Oh, yang ini tinggal masukin aja sih. Kan ini rumusnya. Ini kan rumus uji rasio tuh ini. Rumusnya tuh ini. Limit n menuju tak Ya, hingga itu rumusnya. AN tambah 1 per AN. AN-nya berapa? AN itu soalnya ya. AN itu ini. AN. Ini AN, oke? Kita taruhlah AN-nya di bawah. Ini itu sama dengan AN. Oke? Ini itu sama dengan AN tambah 1. Jadi si N-nya itu, tiap N-nya itu kita tambahin 1. Jadi N tambah 1 per N tambah 1 faktorial gitu. Oh, iya, oke. Tadi lu masukinnya gimana? Oke, udah aman? Sudah sih harusnya. Oke, buat ini soalnya masih yang, ini simpel-simpel sih. Buat yang deret positif ada yang mau ditanyain? Untuk 5 metode ini atau udah cukup? Oke, aku anggap udah cukup lah ya. Aku mau nanya deh, sorry. Boleh. Aman. Kalau yang cara yang si persamaannya diubah dulu ke 1 per 1 plus X itu yang mana, Dek? Mana plus? Yang mana? Yang ini loh, kalau misalnya ada fx sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Terus kayak kita harus ubah dulu ke bentuk 1 per 1 plus X. Itu yang pangkat gak sih kalau nggak salah? Pangkat nggak sih, Deret Gus? pangkat. Oh, itu deret Iya, pangkat ya? seingat gue deret pangkat, Gus. Oke. Lanjut. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum lanjut? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, ini next-nya ada deret ganti tanda. Ini harusnya nggak keluar ya, harusnya. Jadi ini aku cuma ngejelasin singkat aja nih, bahkan nggak ada apapun, nggak ada soal, nggak ada apa-apa. Ngejelasin singkat aja, oke? Jadi deret ganti tanda itu misalnya ada deret yang plus minus. Misalnya kayak min 1 plus 2, min 1 plus 2, min 3 plus 4. Intinya si deretnya itu tiap ganjil atau tiap genap itu ganti tanda gitu, oke? Ganti tanda. Nah, itu namanya deret ganti tanda. Jadi deretnya itu nggak selalu positif. Kita itu bisa menguji kekonvergenan deret itu pakai 3 cara untuk yang ganti tanda ya. Sebelum itu kalian tuh nguji deret ganti tanda itu pakai mutlak. Jadi kita misalnya ada deret ganti tanda, misalnya
AN ini deret ganti tanda ya. Deret ganti tanda. Aduh. Nah, kalian bisa ngujinya itu pertama-tama ya. Harus ini dulu sih. Pertama-tama itu kalian pakai dimutlakin dulu. Jadinya kan dia positif ya, deret positif. Deret positif, oke. Nah, kalau dia udah deret positif, kalian tinggal pakai teknik tadi. Pakai teknik 5 teknik inilah. Uji integral dan lain-lain. Kalau misalnya apa? Hasilnya konvergen, berarti dia konvergen mutlak. Jadi si deret ganti tanda juga pasti konvergen. Kalau dia divergen, baru kita pakai tiga rules ini. Oke? Nah, kalau dia divergen, berarti kita nggak bisa pakai deret positif. Deret positif udah pasti divergen. Kita uji dulu. Yang pertama, nilai AN-nya udah pasti lebih dari 0. Berapapun N yang dimasukin, gitu. Yang kedua, monoton turun. Monoton turun, kalian bisa ubah deretnya ke fungsi. Fungsinya kalian turunin, terus tinggal dicek deh ke monotonannya. Apakah turunan pertamanya kurang dari 0 atau enggak. Yang terakhir, kita bisa pakai limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Ini sebenarnya syarat yang ini guys. Jadi kalau kalian ingat, ini tuh syarat yang paling pertama. Yang kita nguji barisan dulu. Kalau 0, kita uji lagi pakai cara lain. Kalau bukan 0, udah pasti divergen. Jadi kalau dia si AN-nya bukan 0, si ini bukan 0, dia udah pasti divergen gitu. Ini sebenarnya syarat yang pertama aja. Jadi buat deret ganti tanda, segini aja aku bahasnya. Karena setahu aku nggak keluar ya. Yang keluar itu uji deret positif sama operasi deret pangkat. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk deret ganti tanda? Siapa tahu mau tahu lebih lanjut? Nah, izin nanya, umumnya digunakan. Sorry. Tadi yang Dewi nggak kebaca ya. Mungkin boleh, kalau mau nanya langsung ngomong aja sih. Buat deret ganti tanda aman? Aku anggap aman lah ya. Ini udahlah, nggak usah kita bahas soalnya lah. Aduh, panjang sih. Next, ada deret pangkat. Jadi deret pangkat itu si deret, tapi dia itu memiliki X di dalamnya lah. Istilahnya gitu lah. Ada X-nya. Kalau ada X-nya itu, kemungkinan besar dia pangkat. Dan X-nya itu ya berpangkat lah gitu. Jadi si A ditemani oleh, kok A doang kan? Si A ditemani oleh X pangkat N. N-nya ini bisa yang tadi ya, bisa gabungan yang tadi, tapi ditemani oleh X pangkat N, di mana bentuk umumnya sendiri ada dua, ada AN X pangkat N, dan AN dalam kurung X min A, A-nya ini konstanta, jadi nggak berubah-ubah, sesuai berjalannya si sigma itu, di R. Oke. Si A-nya itu konstan aja, dia nggak berubah-ubah. Kalau AN kan dia berubah-ubah ya sesuai sesuai perubahan N. Kalau A ini dia konstan aja. Nah, terus kita punya aturan-aturan ya, maksudnya untuk ngecek kekonvergenan gitu. Kalau misalnya, jadi di deret pangkat ini kita ngelihatnya itu makanya jari-jari kekonvergenan ya. Jadi karena kita tuh nanti kalau ada soal, kemungkinan besar nemunya itu bakal X. Ya, si X itu ada intervalnya. Intervalnya dari berapa sampai berapa. Nah, itu jari-jari konvergennya gitu. Kalau dia di dalam interval tersebut, dia bakal konvergen. Kalau dia di luar interval tersebut, dia bakal divergen gitu. Intinya gitu sih dari ini. Kalau titiknya X sama dengan A, udah jelas jari-jari konvergennya 0. Oke. Kalau misalnya si X-nya di antara A min R dan A plus R, jari-jarinya sama dengan R. Kalau di luar R divergen, ini yang aku contohin tadi. Ini yang umumnya ya, umumnya kayak gini. Terakhir, kalau misalnya dia titiknya itu dari tak hingga, ya pasti adanya tak hingga. Maksudnya dia konvergen di seluruh bilangan real. Terus teknik yang kita pakai buat deret pangkat ini
umumnya si uji rasio mutlak gitu. Jadi sama persis kayak uji rasio tadi. AN plus 1 per AN, tapi bedanya kita ditemenin sama si XN plus 1. Ada apa? XN. Jadi atasnya XN plus 1, bawahnya XN sama dengan rho. Kalau misalnya P-nya kurang dari 1, dia konvergen mutlak. Kalau dia P rho-nya sama dengan 1, kita mesti ujinya nggak berfungsi gitu. Oke, oke. Sampai sini aman dulu nggak kira-kira untuk konsep dasarnya mengenai deret pangkat ini? Aman, aman? Oke. Ya ini. Jadi kita umumnya kita ngajinya pakai uji rasio mutlak ya. Oke, aku anggap aman. Sejauh ini nggak ada yang nanya. Mungkin kita masuk ke contoh soal dulu ya. Wait. Bentar. Aku nyari dulu contoh soalnya ya. Soalnya materinya ternyata beneran banyak banget. Jadi nggak sempat banyak nyari contoh soal gitu. Kecuali yang pertama. Bentar. Cari dulu. Ada. Oke. Kita ada soal. Kita ada soal sigma n sama dengan 1 sampai 4 hingga dari x min 2 pangkat n per n. Ini kan udah jelas ya bentuknya apa bentuk pangkat karena ada x-nya lah intinya yang ada mengandung si x ini harusnya sih bakal pakai apa deret pangkat ya. Oke. Nah, kita pakailah si uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu gimana? Limit n menuju tak hingga AN plus 1 X pangkat N plus 1 per AN X pangkat N. Gitu. Ya udah, kita masukin aja si soalnya. Berarti X min 2 N plus 1 per N tambah 1 dikali ya udah gini aja per X min 2 pangkat N per N. Sama dengannya nggak rata nggak apa-apa lah ya. Sama dengan X min 2 N plus 1 per N plus 1 dikali N per X min 2 pangkat N. Oke, terus ini kita coba pecah dulu. Ini berat. Aduh, ini limitnya lupa lagi. Ya, ini ada limit lah ya. Limit N menuju tak hingga. Limit N menuju tak hingga. Kita pecah dulu sih. X min 2 pangkat N kali X min 2 N N per N tambah 1 X min 2 pangkat N. Ini X min 2 pangkat N kita bisa coret. Nah, berarti limit N menuju tak hingga. Waduh, nggak cukup sudah. Limit N menuju tak hingga dari mutlak X min 2. Ya kalau ada X-nya itu nanti kita kasih mutlak ya. Maksudnya ini mutlak. Ini uji rasio mutlak soalnya. Terusnya gini, kita kasih mutlak si X-nya. Jangan lupa. Sisa berarti N per N tambah 1. Oke. Ini kan limitnya kan limit N ya. Jadi X-nya bisa kita keluarin dong. Karena limitnya limit N. Limit N menuju tak hingga. Si X-nya nggak ada korelasi sama limitnya. Oke. Berarti jadinya X min 2 limit N menuju tak hingga N per N tambah 1. Ini hasilnya 1 ya.
tinggal dibagi aja karena pangkat tertingginya sama, oke. Berarti sama dengan X min 2. Nah, X min 2 ini kita udah dapat. Buat diaturnya tadi kita harus si hasilnya, si mutlak X min 2 ini kurang dari 1. Oke. Berarti kita tulis X min 2 kurang dari 1. Berarti X-nya itu 1 diantara X-nya itu diantara 1 sampai 3. Gitu. Nah, X kita udah dapat kan interval si X-nya itu 1 sampai 3 gitu. Nah, di sini kita harus ingat kalau misalnya itu si uji rasio ini dia tuh cuma bisa mengecek yang kurang dari 1. Kurang dari 1 kan. Ini juga kurang dari. Jadi kita nggak tahu nih apakah si ujung-ujungnya termasuk atau enggak gitu. Itu yang ribet dari deret pangkat. Jadi habis kita pakai uji rasio mutlak, kita mesti ngecek lagi ujung-ujungnya pakai teknik-teknik yang lain. Apakah dia itu apakah dia itu konvergen atau divergen si ujung-ujungnya gitu. Jadi di sini kita bisa masukin dulu aja ke si X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 kita masukin ke deretnya gitu. Kita masukin sigma N sama dengan 1 tak hingga kalau 1 berarti min 1 pangkat N per N. Ini sigma N sama dengan 1 tak hingga X min 3 O1 per N. Oke. Nah, ini itu aduh, masalahnya ya. Ini kan udah jelas divergen ya. Ini divergen. Terus ini itu sebenarnya kalau kita pakai apa? Uji mutlak si ini itu si deret ini deret ganti tanda hitungannya. Dia itu bakal divergen dulu karena bentuknya bakal mirip sama ini. Cuma kalau kita pakai konsep deret ganti tanda, hasilnya itu bakal konvergen. Aduh, soalnya kayak gini lagi hasilnya, udah konvergen gitu. Berarti kita bisa nyimpulin kalau intervalnya itu jadi konvergennya berapa pertama? 1. Oh gini. Intervalnya tuh berarti karena si ujungnya nggak masuk ya. Berarti jadi karena ujungnya karena si 1 masuk berarti pakai kuot. Kenapa sih? 1,3. Kalau yang 3 ini dia udah pasti divergen kan, dia nggak ada minusnya. Jadi kita udah tahu dia itu deret harmonik. Dia itu divergen. Dan si min 1 pangkat N per N itu konvergen pakai metode deret ganti tanda. Jadi intervalnya itu 1-1-nya masuk dan 3. Dan jawaban kita tuh harus tahu 1 sama 3-nya masuk atau enggak gitu. Itu yang bikin ribet buat soal deret pangkat karena kita mesti nguji ujung-ujungnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau aman aja sejauh ini? Buat contoh soal yang deret pangkat. Ya, ini ribet sih, ini juga kurang ini sih. Kurang suka sih. Dea, aku mau nanya dong. Boleh. Misalkan dicari jari-jari, itu jari-jarinya itu nilainya dipengaruhi sama masuk atau enggaknya ujung-ujungnya itu enggak ya? Apa? Kalau kita misalkan ditanya jari-jari juga, kan itu harus ya pokoknya gimana cara nyari jari-jari
aja. Oh, gimana cara jari-jari kekonvergenannya ya? Wait, Iya. ada. Oh, sebenarnya kita bisa lihat ke ini sih. Jadi kan si ini kan kita apa? Ngelihatnya kan dari ininya pengurangannya gitu kan, si X min A kan, gitu. Jadi kita lihat eh si X min 2-nya yang kita tinjau. Kalau menurut aku ya, kalau aku si X min 2-nya, ini atasnya X min 2 kan, kita tinjau. Jadi gimana ya, Antar? Kalau kita masukin 1, kayak tadi, ini tinjau deh. Kalau kita masukin 1, si X-nya 1, kan dapatnya mutlak min 1. Kalau kita masukin 3, berarti kan dia ini kan, hasilnya 1 kan. Jadi kita tinjaunya dari situ aja sih, tahu aku. Kok buka Discord, Mas? Jadi jari-jarinya, wait, lupa lagi tadi, sudah. Jadi jari-jarinya, jari-jari konvergennya 1. Kita lihat dari ininya sih, kalau ini, dari si X min 2-nya. Ini kan mana sih? Himpunan kekonvergenannya kan kita lihat dari ininya kan, si titik-titiknya kan. Titik apa? Kalau X-nya sama dengan A, kalau misalnya dapat X-nya sama dengan misalnya 2 nih dia nih nanti. Ya udah, berarti 2 min 2 0, berarti jari-jarinya 0. Kalau misalnya kayak yang ini, kita dapat si intervalnya itu 1 sampai 3, kita tinggal masukin aja sebenarnya. Gitu. Jadi dapat ini sama dengan 1. Aman nggak? Atau kurang jelas? Aman, makasih. Oke, wait ya. Aduh. Oke, next ada operasi, operasi pada deret pangkat. Jadi, wait. Operasi pada deret pangkat. Misalnya ada SX sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN X pangkat N. Ya ini intinya inilah apa? Deret pangkat biasa lah gitu. Nah, di sini kita tuh pengen mengoperasikan, pengen ya ngejumlah kali bagi bagi nggak ada sih di sini ya di materinya. Sama nurunin dan integralin, jadi makin aku sedikit. Gimana si tekniknya? Sebenarnya menurut aku simpel sih. Kayak misalnya turunan dari SX. Oke. Ya udah, kita turunin per sukunya aja gitu. Kayak misalnya misalnya ini nih, apa si deret pangkatnya tuh ini, si ini kan deret pangkatnya. Nah, ya udah, kita tinggal turunin per sukunya aja, per kayak gini ya, per sukunya. Kalau kita turunin A0, kita turunin terhadap X, berarti kan dia konstanta, berarti hilang, A0-nya jadi 0, makanya ngacu sini. Terus A1 kali X jadi A1, terus ini pangkatnya turun ke bawah, turunan biasa lah intinya lah. Intinya kayak kita menurunkan per sukunya gitu. Oke. Nah, terus buat apa sih? Oh ya, ini integral, sorry, kayak S. Terus kalau buat integral, misalnya integral 0 sampai X STDT dari si deret ini, kita tinggal ngintegralin kayak turunan. Kita ngintegralin 1 per 1 per sukunya gitu. Terus kalau operasi aljabar juga ya udah, kita sebenarnya tinggal mengoperasikan biasa aja gitu. Maksudnya kita operasiin bisa per sukunya gitu.
Kita bisa kayak misalnya ada AN sama BN, kalau kita plus berarti jadi AN plus BN dikali X pangkat N, terus misalnya eh, AN min FX min GX berarti jadi AN min BN dikali X pangkat N, tinggal gitu aja. Dan kalau kali pun kita tinggal ngekaliin biasa aja sih. Maksudnya menurut aku sebenarnya semuanya ini operasi biasa aja sih, kayak konsep dasarnya operasi biasa gitu. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanyain untuk ini sebelum masuk ke latihan soal buat yang operasi deret pangkat? Aman-aman untuk ini konsep dasarnya dulu aja. Oke, kita coba ke latihan soal ya. Ntar aku cari soalnya dulu buat operasi deret pangkat. Jujur belum nyari. Wait. Oh iya lupa. Wait. Saya coba cari soalnya dulu. Yang sederhana dulu deh, misalnya sama ada pembebas cinta. Maksudnya ini biar jelas dulu aja ya. Ini misalnya ada sigma M sama dengan 0, X pangkat N, sama ada dan sigma N sama dengan 0 begitu hingga X pangkat N per 2 pangkat N. Kalau misalnya kita jumlah, misalnya ini Fx, ini Gx. Fx plus minus sama aja ya, plus minus Gx-nya gimana gitu. Ini sama dengan, kita tinggal hapus aja sebenarnya. Ini berarti sama dengan eh, sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga. Kan di sini sebenarnya ada 1 ya. Ini tuh 1 kali X pangkat N ya. Kita bisa 1 tambah 1 per 2 pangkat N kali X pangkat N. Sebenarnya gini aja sih, simpel banget sih kalau untuk operasi yang ini. Gitu. Terus soal selanjutnya, ntar coba aku cari lagi. Baik. Bentar. Oh, yang ini belum, Deng. Ada yang kelewat, ada yang kelewat. Di apa? Di operasi ini. Yang kayaknya yang tadi Markus bahas deh, bentar.
Ya. Oh iya iya. Yang ini ya. Wait. 1/1 min X. Satu tambah 1/X² tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah seterusnya. Terus ada E pangkat X itu sama dengan 1 tambah X tambah X pangkat 2/2 faktorial tambah X pangkat 3/3 faktorial tambah X pangkat 4/4 faktorial. Ini aku apa? Seingat aku sih ada ini ya, ada materi ini. Jadi intinya kita tuh mengubah si apa? Manipulasi ke deret geometri gitu. Jadi apa? Deret geometri ini bisa diubah jadi kayak gini bentuknya. Aduh, kok kayak gini. Bisa diubah jadi 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 dan seterusnya. Dan E pangkat X juga bisa diubah jadi kayak gini. Untuk kenapa bisa diubah, seingat aku itu harus pakai deret Maclaurin ya. Emang nggak bakal kita bahas juga. Jadi intinya begini lah, intinya si 1/1 min X ini bisa kita ubah jadi bentuk seperti ini, bentuk 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4, dan E pangkat X ini bisa kita ubah jadi bentuk 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3/3 faktorial. Kalau nggak salah itu ngubahnya itu pakai deret Maclaurin atau Taylor gitu. Cuman aku sendiri nggak bakal ngebahas deret Maclaurin sama Taylor karena harusnya nggak masuk itu. Jadi sampai ini aja paling. Terus kita coba masuk. Ini kan yang tadi udah aman lah ya, inilah ya harusnya lah ya. Si ini mah tinggal ya udah tinggal tambah. Terus juga kalau turunin juga tinggal turunin per suku buat yang ini. Kita masuk ke yang konsep ini deh. Contoh soal. Ada. Aku cari dulu contoh soalnya. Misalnya nih, oke, ini ada nemu soal apa nih? Oh, UTS tahun 21. Misalnya 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah sama dengan 1/1 min X. Ini pakai yang geometri tadi. Untuk min 1X. Ini kayak batasannya aja, nggak usah terlalu dipeduliin. Bentuk 1/6 min 7/6 kuadrat X tambah 7/6 pangkat 3 X kuadrat dikurang 7 kuadrat dong. Pangkat 3/6 pangkat 4 X pangkat 4. Ini tuh hasilnya berapa? Oh ini bukan hasilnya berapa deh. Kok hasilnya berapa? Ini kita mengubah deret jadi fungsi. Jadi fungsi fx. Bentuknya gimana? Berdasarkan informasi yang kita punya, yaitu 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah titik-titik sampai 1 per X. Nah, ini sendiri, aduh aku lupa jelasin ya. Ini sendiri ya, bentuknya itu sebenarnya si 1/1 min X itu, si 1 itu dia tuh A-nya, suku pertamanya, dan si X-nya itu, yaitu rasionya. Kalau kita perhatiin kan, suku pertama 1. Begitu rasionya tuh X kan, dan X-nya tuh kan di sini, kalau rasio dari itu kan X pangkat N ya, jadi si X-nya tuh bakal terus-menerus bertambah si pangkatnya gitu. Jadi basicnya tuh, kalau kita mau ngubah jadi fungsi itu, kalau soalnya kayak gini, maka konsep ini, gitu. Kita coba perhatiin, si ini itu bisa kita keluarin 1/6-nya. Berarti dikurangin
7 salah, sorry. Kalau 1/6-nya kita keluarin, jadi 1 dikurangin 7/6x ditambah 7 kuadrat per 6 kuadrat x kuadrat dikurangin 7 pangkat 3 per 6 pangkat 3 x pangkat 3, oke? Dia bentuknya jadi kayak gini kan, si 1/6-nya keluar. Berarti kita tuh bisa kayak gini kan bentuknya kan. Oke, sudah aman. Nah, kita bisa ngelihat kalau misalnya di sini tuh perubahannya tuh apa sih yang menyebabkan si barisan ini berubah. Yang menyebabkan barisan ini berubah itu angkanya tuh, rasionya itu si min 7/6x. Jadi kan dari suku ke-1 ke suku kedua itu kan dikali min 7/6x kan. Kayak misalnya nih, suku pertama 1/6 dikali ke suku kedua dikali min 7/6x, jadinya kan 6-nya kuadrat di bawahnya. Itu jadinya pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya sampai tak hingga gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin ke rumus. Oh ya, by the way, kalau nggak salah ininya harus 1 ya, kalau nggak salah ingat ya. Karena aku juga jujur sedikit lupa. Makanya kita ngeluarin dulu bentuk si 1/6 ya, gitu. Jadi si awalnya 1, terus kita ubah ke ini. Jadi si rasio awalnya 1. Si A-nya 1 awalnya. Kita keluarin 1/6 ya. Ini nanti kita bakal ubah ke 1/6 kali fx-nya gitu. Gitu aja. Biar simpel aja ini, oke? Berarti kita bisa si fx-nya itu sama dengan 1/6 dikali awalnya itu apa? Awalnya 1. Oke, biar gampang. Per 1 min 7/6x. Sama dengan 1/6, 1/1 tambah 7/6x. Oke. Ini bisa kita sederhanain jadi 1/6. 1/6 tambah 7x/6 sama dengan 1/6, 6/6 7x. Coret-coret sama dengan 1/6 tambah 7x. Ini hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya ini ada soal, kita ngubah-ngubah, kita disuruh mengubah deret menjadi sebuah fungsi. Terus bentuknya tuh ada dikasih kayak gini lah, dikasih awalannya. Atau enggak kalian bisa ngeliat polanya tuh mirip ya. Mirip dengan si 1/1 min x gitu. Polanya. Mirip dengan 1/1 min x. Kalian bisa berdasarkan ini, bisa pakai pola 1/1 min x gitu. Gitu. Buat ngerjain soal ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya kurang jelas ya penjelasannya. Tapi ada yang mau ditanyain nggak? Siapa tahu ada kurang jelas atau apa gitu. Ya deh, kalau nggak salah ini bentuknya kayak kita harus ngubah, kalau nggak salah ya, ini jadi 1, biar dia bisa jadi 1/1 min si R-nya, terus 1/6 bisa kita kali gitu sih basicnya. Kalau nggak salah ini. Ada yang mau ditanya nggak buat konsep mengubah deret jadi apa? Jadi fungsi. Soalnya ini kalau aku lihat ya di Matco itu dia masuk ke operasi deret pangkat gitu si konsep ini. Jadi aku bahas juga. Aman sejauh ini? Atau ada mau bahas soal atau apa? Atau ada yang mau ditanyain nggak dari semua yang tadi kita udah pelajarin? Soalnya buat dari aku ini materinya udah sih, udah beres sih. Deret Taylor sama McLaurin nggak aku bahas dulu. Karena nggak masuk, yang masuk itu uji deret positif sama operasi pada deret pangkat gitu. Oke, apa nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku biar udahin sesi itu baik kali ini. Oke, kalau kamu nggak ada ya, oke, makasih buat semua yang udah datang. Sorry banget ya dari tadi banyak nge-lag sama menurut aku prepare aku sendiri buat baik kali ini mungkin sedikit kurang ya, kayak dari soalnya banyak yang belum aku cari, jadi aku mesti nyari-nyari dulu. Terus
konsepnya juga ada ini yang kelewat, yang mengubah deret jadi fungsi, tapi makasih banyak banget buat yang udah datang. Aku